Guys, tuna lovers, mana suaranya? Nggak berhenti-berhentinya nih, aku sama Dimas bikin kalian terancam gak sih? Masih banyak olahan-olahan tuna yang belum kita coba di sini. And jujurly, ini super rekomen abis. By the way, kalian tahu nggak sih gohu tuna itu apa? Jadi nih guys ya, gohu tuna adalah sashimi segar ala Manado. Mirip-mirip kayak yang di Jepang itu loh. Nah, tapi gohu tuna ini diolah tanpa proses pemanasan dan diracik dengan bumbu sederhana seperti garam, perasan jeruk lemon cuy, bawang merah, dan juga daun kemangi. Dan biasanya nih guys, orang-orang yang datang ke sini makan gohu tuna sebagai appetizer karena rasanya memang menyegarkan. Menu andalan yang Endulita selanjutnya adalah tuna bumbu rempah Manado. Bumbu rempah yang dipakai buat modifikasi tuna ini cukup mudah untuk dibuat. Ada bumbu kunyit, cabai, dan jahe. Jangan lupa pakai juga daun bawang, setelah itu digoseng-goseng bareng dengan bumbu rempah yang tadi. Selain tuna, di sini juga ada menu udang bakar rica. Wih, ngiler banget kan? Udangnya pas dibakar harumnya wangi banget. Pokoknya langsung aja guys. Gak kaleng-kaleng nih rasanya. Lanjut ya, kita masih ada di Tuna House Pancoran Pik. Seperti namanya di sini segala macam tuna ada di sini, segala bentuk dan rupa. Ini adalah olahan mirip banget sama sashimi Jepang, tapi namanya adalah gohu tuna Ala Manado. Ala Manado. Jadi makannya pakai singkong. Singkongnya direbus. Kita coba tunanya ya. Bismillah. Manis banget, enak banget, berkelas banget. Daun kemangi, bawang merah, cabai sama jeruk limau. Biasanya kan kalau makan sashimi gue salmon. Tapi ini somehow gue suka. Karena dia ada segernya ya. Ya, dari si kemanginya juga. Nih guys, makannya tetap pakai singkong dan singkongnya manis banget. Gini mungkin ya cara makannya. Tekstur singkongnya juga seru gitu ya. Jadi tunanya ini sebenarnya dibilang mentah banget juga enggak. Karena adanya asid atau sifat asam dari jeruk limau itu dia tuh memasak tunanya. Jadi bagian luarnya itu dia matang, cuman tetap aja harus langsung dimakan. Ya, jangan dibiarin kayak sambil ngobrol, sambil kalau tawa, singkongnya sambil main HP. sendiri menurut Dimas gimana? Singkongnya manis, jadi emang rasanya dan teksturnya jadinya beradu ya. Benar sekali. Nih guys, Singkongnya berserat sementara si tunanya lembut. Juicy banget, lembut dan juicy banget. Guys, cara makannya seperti ini ternyata. Ini Indonesia banget karena dia pakai jeruk limau dan kemangi. Dan rawitnya. Ikan tuna mentah aja udah enak banget, nggak amis. Apalagi kalau dijadikan gohu seperti ini. Lanjut! Selanjutnya kita ada apa ini Dimas? Kita ada ikan tuna bumbu rempah Manado. Nah, ini memang dengan rempah-rempah pilihan Manado. dan mereka semua bumbunya itu benar-benar dikirim dari Manado, guys. Ini enak pakai bawang jagung nih kalau makan di restoran Manado, nggak pakai bawang jagung bagi hidup tanpa cinta. Nah, sekarang kita mau coba nih. Tuh, nggak tahu kenapa kalau restoran Manado yang Bonafit itu pasti dia punya bawang jagungnya tuh crunchy banget. Sumpah gitu crunchy banget, abis parah. Aku kalau makan bawang jagung, biasanya gini. Oh, ditumpahin sambal. Sambal ini. Yang punya restoran Manado kalau Dimas datang, sambalnya jangan dituangin semua, yang ntar habis soalnya sama dia. Ini guys, tuh, gini nih, pecah banget nih. Dagingnya manis, ya, gurih garing, sambalnya ada asamnya, seger. Kita coba tunanya ya, mana sih? Jadi satu nih guys. Dia tuh jadinya kayak ada aroma rempah yang diasap gitu, tau nggak? Enak deh. Dia tuh dari tadi semua ikan tuna yang kita coba sini fresh banget. Banget. Jadi tuna itu atau ikan-ikanan itu ya
Penyimpanannya itu adalah kunci kesuksesan restorannya. Kalau dia nyimpannya itu bagus dan bersih dan dia bekunya juga Pas. sempurna, pas dimasak, dia akan mengeluarkan aroma yang fresh. Sesungguhnya. Guys, ini lucu nih. Aromanya, jadi kalau dilihat, ini kayak kelapa. Oh bukan. Ini serai. Dan begitu kita makan si ikan ini, langsung kerasa banget sih serehnya. Wanginya tuh kuat. I feel alive like it's 1985. Yeah. I got a Lanjut! Nah, ini yang berbeda nih. Dari tadi kita makannya tuh tuna. Nah, kali ini kita mau coba yang berbeda dari si tuna house. Mari kita coba. Let's try. I'm playing it cool. Karena bumbunya yang dioles-oles terus pas dibakar emang akan menjadikan rasanya sensasional dan otentik. Enak banget bumbunya. Dia pakai udang yang nggak terlalu besar, jadi kita bisa makan sama kulit-kulitnya. Bener. Jadi kulitnya tuh Konon nggak keras. katanya, kalau makan pakai kulitnya, Menurunkan kolesterol. katanya menurun kolesterol. Makan pakai nasi aja. Sebenarnya rasa daripada si udang ini udah cukup pedas menurut aku. Cuma balik lagi ke selera masing-masing orang. Kalau kayak buat aku cukup. Kalau kayak Dimas masih dipakai sambal lagi. That's fine. Aku emang boros, Nggak apa-apa. boros sambel. Kan makin banyak sambal biasanya untuk sebagian orang tuh semakin nikmat. Bumbunya tuh nggak berlebihan. Udangnya juga rasanya enak, manis, dan ada rasa. Aku tuh suka kaldu udang. Oh iya. Udang tuh ada rasa yang I khas know banget. I know. Bumbunya menyerap sampai udang. Gak ada perlawanan antara bumbu rica dan udangnya yang dibakar.